Kurang kompak jawabnya ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika birahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, para sepuh, bapak ibu undangan yang berbahagia, wabil khusus sahibul hajah pada sore hari ini, yaitu Bapak Ambu Inri dan Ibu Dewianti yang berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ke-14 dari bulan Ramadan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa tetap melaksanakan ibadah puasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa tahun ini dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diakui oleh beliau sebagai umat, mendapatkan syafaat beliau di dunia lebih-lebih di akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal, yang pertama kami menyampaikan salam dari Bapak Ambu Enri dan Ibu Dewi kepada Bapak dan Ibu segenap undangan atas kesediaan jenengan semua menghadiri undangan beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita semuanya ini bersamaan dengan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang kedua, kami menyampaikan permohonan maaf atas nama sahibul hajah Bapak Ambu Enri dan Ibu Dewi apabila ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari tempat maupun hidangan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita mulai kajian singkat pada sore hari ini, mari kita buka dengan pembacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan acara yang diadakan oleh Bapak Ambu Enri dan Ibu Dewi berjalan dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan apa yang dihajatkan oleh Bapak Ambu dan Ibu Dewi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semua yang hadir ini mudah-mudahan diberi sehat, hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia maupun hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadziniyah wa kulli niyatin sholihah wa ala ma nawa aslafuna wa abauna as-solihun. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Dan untuk lebih menambah keberkahan majelis pada sore hari ini, mari kita baca sholawat menghaturkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat beliau, bisa melihat wajah beliau di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash syani wad daraji. Bersama, ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'ash kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji. Ya Rasulullah, ya rafi'ash syani wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Ya Rasul, salamun alaik ya rafi ahlu baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri. Ya Rasulullah, Rabbana anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Rasul, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Mengapa kita perlu membaca sholawat, lebih-lebih di sebuah majelis pertemuan seperti ini? Karena disebutkan dalam Maulid Habsyi, yaitu Simtud Durar, karya Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis dan mahafil, perayaan-perayaan tatayyab akan semakin bertambah kebaikannya. Kita hadir di sini, insya Allah ini majlis khair, majlis kebaikan. Kita diundang oleh Bapak Ambo untuk berbuka bersama, berzikir bersama, sekedar mendengarkan pengajian. Insya Allah majlis ini penuh dengan barokah. Di waktu yang juga penuh dengan barokah, yaitu bulan Ramadan. Dan di detik ini pun juga dipenuhi dengan keberkahan, karena akan menghadapi atau menjelang berbuka puasa. Jadi ketika waktu sahur, ketika kita tengah berpuasa, dan ketika menjelang berbuka puasa, inilah waktu yang sangat mustajab, di mana kita berdoa di waktu itu insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap kita melakukan kegiatan atau aktivitas, baik itu berupa kegiatan di organisasi maupun di kegiatan bisnis ataupun kegiatan sosial ataupun kegiatan di sekolah ataupun kegiatan apapun, itu memerlukan namanya evaluasi, evaluasi. Misalkan di bisnis, tapi saya nggak pengalaman nih, Bapak Ambo yang lebih pengalaman. Ketika bisnis itu berjalan, maka ada evaluasi, apakah mencapai target yang sudah ditargetkan sebelumnya atau tidak. Dan juga di dalam sekolah juga begitu, ada evaluasi, ada ulangan semester, ada ulangan tengah semester dan seterusnya.
Begitu juga para bapak ibu hadirin yang saya hormati, dalam hal ibadah, dalam hal kebaikan harus kita evaluasi. Di dalam amal ibadah yang kita lakukan itu ada namanya tadribun nafsi, atau mendidik individu, mendidik pribadi dari tidak baik menjadi baik, dari buruk menjadi baik. Itu namanya tadribun nafsi, mendidik pribadi. Dan di dalam setiap ibadah ada hal itu, ada tadribun nafsi. Kita ambil contoh dalam ibadah yang pokok atau ibadah yang utama yang tertera dalam rukun Islam. Rukun Islam hafal kan semuanya gitu. Yang pertama, nanti mungkin Bapak Ambu bisa buat kuis ya untuk anak-anak ini. Siapa yang bisa jawab rukun Islam, nanti hadiahnya bisa minta ke Bapak Ambu. Jadi kita ambil contoh ibadah pokok dalam rukun Islam, yaitu yang pertama sholat. Sholat 5 waktu. Di dalam Al-Quran disebutkan surat Al-Ankabut, innas sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu tanha, dapat mencegah anil fahsya, dari perbuatan keji, wal munkar, dan perbuatan munkar. Jadi sholat itu tadribun nafsinya, pendidikan individunya itu melahirkan pribadi yang enggan untuk melakukan perbuatan buruk. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, saya masih sholat Ustaz, saya sudah sholat Ustaz 5 waktu, bahkan awal waktu, bahkan berjamaah, tapi kok masih cenderung untuk melakukan kemaksiatan. Nah ini yang namanya evaluasi. Jadi indikator dalam sholat, kita mengetahui ibadah sholat kita diterima atau tidak, maka salah satunya itu innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Tapi ketika kita sudah sholat masih saja suka berbuat maksiat, maka perlu ada yang kita evaluasi dalam sholat kita. Kemudian yang kedua, zakat. Zakat ini kan termasuk rukun Islam. Tadribun nafsi, pendidikan jiwa, pendidikan pribadi dalam zakat, kita ambil di surat At-Taubah, salah satu ayat di surat Taubah. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Saya minta koreksi ke para hufaz ini. Di sini ada Ustadz Soni, Ustadz Nanang Qasim, Ustadz Aman Al-Khaifin, ini para hufaz. Mudah-mudahan dengan kehadiran beliau kita mendapatkan keberkahan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Khudh min amwalihim, ambillah dari mereka, dari harta mereka, shadaqatan, zakat. Yang mana zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim, dapat mensucikan dan membersihkan mereka. Jadi dari ayat ini, pendidikan pribadi pada zakat, pada sedekah yang kita berikan akan menimbulkan pensucian jiwa, pembersihan hati. Jadi ketika kita memberikan sedekah, maka itu akan membersihkan hati kita. Nah sebaliknya, pertanyaannya, ketika kita rajin bersedekah tapi kok masih ada rasa meremehkan orang lain, merasa lebih baik dari orang lain, merasa bahwa kita dibutuhkan oleh mereka, bukan kita yang butuh pada mereka. Padahal di antara adab memberikan zakat atau sedekah, ketika kita memberikan, di dalam hati kita tanamkan bahwa yang butuh adalah kita yang memberi, bukan mereka butuh pada kita yang memberi. Jadi dengan kita memberikan sedekah zakat kepada mereka, maka kewajiban kita akan gugur dan kita akan mendapatkan pensucian jiwa. Nah, ketika kita sudah rajin bersedekah, rajin zakat dan seterusnya, rajin berbagi, tapi masih ada hati yang merasa lebih tinggi dari yang lain, maka perlu ada evaluasi pada sedekah kita. Kemudian yang ketiga, tadribun nafsi dalam haji.
Saya sendiri belum pernah ke Tanah Suci, Pak. Mohon doanya mudah-mudahan para ustadz, para bapak ibu semuanya yang belum ke Tanah Suci bisa umroh, bisa haji, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sekarang Tanah Suci dibuka dengan lebar. Kita lihat tadribun nafsi dalam bab haji, pendidikan jiwa dalam bab haji. Di dalam hadis disebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jam berapa ini? Hampir buka ya. Kurang 20 menit ya. 15 menit sudah. Haji mabrur itu laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasannya kecuali surga. Ini sudah sering kita dengar hadis ini. Haji mabrur balasannya tidak lain adalah surga. Kemudian ada lanjutan hadisnya, qalu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, wa ma birruhu, apa ciri-ciri orang itu hajinya mabrur? Apa ciri-ciri umrohnya orang itu mabrur? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala it'amut ta'am walinul kalam. Yang pertama suka berbagi, dan yang kedua berkata lemah lembut. Jadi kita renungi diri. Mungkin di antara yang hadir ini pernah umroh, pernah haji. Selepas umroh, selepas haji, apakah kita suka berbagi kepada orang lain? Apakah kata-kata kita lemah lembut? Atau bahkan sebaliknya, pulang dari umroh, pulang dari haji jadi medit, jadi pelit, suka berkata kasar. Maka kalau seperti itu harus ada evaluasi dalam ibadah yang kita lakukan. Dan yang terakhir kita ambil contoh dalam rukun Islam adalah ibadah puasa. Kita semuanya berpuasa di hari ini, hari yang ke-14. Dari puasa itu akan melahirkan sikap yang baik. Disebutkan dalam hadis, asyamu junnatun. Puasa adalah perisai, pelindung. Fala yarfuthu wa la yajhalu, maka janganlah berbuat buruk, berkata buruk dan berbuat atau berkata hal yang bodoh. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun marataini. Kalau ada orang ngajak tengkar, kalau ada orang mengata-ngatai kita, mencemooh kita, mencaci maki kita, maka katakan inni shaimun, saya berpuasa, saya berpuasa. Dari ini kita mengetahui bahwa puasa akan melahirkan hal yang baik. Mulut kita akan terjaga dari hal-hal yang kotor. Pandangan kita juga akan terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Lah ketika ibadah puasa kita tidak melahirkan hal yang positif apapun, malah tambah malas. Asalnya sholat berjamaah, bulan puasa kok malah tidur. Asalnya rajin mengaji Al-Quran, karena lapar malah malas mengaji Al-Quran. Maka ini perlu ada evaluasi. Barangkali ada ibadah puasa kita yang salah. Para bapak ibu yang saya hormati, intinya agar ibadah yang kita lakukan itu menjadi sempurna, secara garis besar itu ada dua hal yang diperhatikan. Yang pertama adalah secara lahiriah. Secara lahiriah, undang-undang di dalam agama itu dalam ibadah sudah diatur dalam kitab fikih. Sampean sholat, ya, sampean sholat, di antara syarat sholat adalah bersuci, suci dari najis, suci dari hadas. Suci dari hadas itu ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil itu bisa dihilangkan dengan berwudu, sedangkan hadas besar bisa dihilangkan dengan mandi. Wudu, mandi besar itu ada tata cara yang sudah diatur dalam fikih namanya. Begitu juga rukun dan syarat yang lain. Jadi harus kita penuhi, harus kita perhatikan syarat lahiriah itu agar ibadah kita menjadi sempurna. Termasuk dalam puasa. Puasa, rukun puasa ada dua, yaitu niat dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa.
Jadi kita perhatikan bagaimana tata cara niat puasa yang benar. Itu semuanya diatur dalam kitab fikih. Makanya para bapak ibu sekalian, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya kepada ustadz. Di sini ada Ustadz Ismail, juga para ustadz-ustadz TPQ yang ngajar di Masjid Agung. Jangan sungkan bertanya. Kadang kita ini datang ke kiai, datang ke ustadz kalau sudah sumpah, kalau sudah bangkrut, baru minta doa ke kiai. Ya Allah kiai, minta doanya, bisnis saya bangkrut, bagaimana ini, hutang saya banyak. Waktu sukses tidak pernah ingkar ke kiai. Jadi jangan sungkan-sungkan datang kepada kiai untuk menanyakan hukum. Jangan hanya minta doa keberhasilan bisnisnya. Kemudian yang kedua yang kita perhatikan agar ibadah kita ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah syarat batin. Jadi lahiriah kita wudhu sempurna, kita sudah suci dari najis dan seterusnya, kita sudah niat, maka syarat yang kedua adalah syarat batin, yaitu tasawuf atau akhlak. Akhlak itu antara lain isinya ikhlas. Kita sholat 5 waktu, Allahu Akbar, sholat maghrib misalkan, ikhlas apa tidak, khusyuk apa tidak, hudur apa tidak. Betul wudhunya sudah sempurna tapi gak ikhlas, karena ketepatan jadi imam dan yang jadi makmum adalah mertua, jadi dienak-enakkan suaranya dan seterusnya. Khusyuk tidak juga, khusyuk pikiran kemana-mana. Bahkan kalau kita punya barang hilang, kunci atau yang lain, itu malah ingat waktu sholat. Itu sering terjadi. Waktu sholat, oh iya taruh di situ. Itu menunjukkan bahwa syarat batin kita kurang diperhatikan. Jadi pada penutup kajian pada sore hari ini, harapannya mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan sekalipun banyak kurangnya, ya, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi bekal kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan dengan ibadah yang banyak kurangnya ini oleh Allah kita diberi keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Demikian dari kami. Untuk penutup doa, kami mohon kesediaannya kepada Al-Ustadz Aman Al-Khaifin Al-Hafidh untuk menutup pertemuan di sore hari ini dengan barokah doa. Dari saya pribadi kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.